Hai Sobat Lumajang 1. Malam ini kami berada di Pendopo Kabupaten Lumajang lagi untuk melaporkan perkembangan terkini update COVID-19. Dan ini kita berada di Pendopo Arya Widaraja. Kita akan jalan untuk ke sana, ke Peringgitan ya, untuk persiapan. Ini sudah ada dari teman-teman media yang sudah siap-siap untuk meliput ya, persiapan rilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Dan kita akan melihat seperti apa nanti ya. Nah, informasi yang dari data pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada dua tambahan lagi ya. Ada dua tambahan lagi Kabupaten Lumajang positif COVID-19. Ini sudah persiapan lagi. Ini ada dua data terbaru ya, dari total dari 6 menjadi 8. Apakah ini nanti yang meninggal, PDP yang meninggal tadi malam, atau ada data yang lain ya, yang kemudian positif COVID ya. Kita berharap bahwa wabah ini segera berlalu, yang sehat bisa segera pulih lagi ya. Ini Pak Bupati sudah persiapan untuk mengikuti rilis ya. Yuk teman-teman semua, kondisi sarungan barang ya. Persiapan. Ya Allah, physical distancing masih. Ini sudah dimulai. Kak Torik, Bunda Indah, Bapak Sekda, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semua yang saya hormati, saya malam hari ini didampingi oleh Bunda Indah, Mas Sekda, dan Dr. Bayu. Tadi pagi kita sudah mendapatkan konfirmasi atas hasil swab yang sudah kita kirim dari setiap pasien, baik ODP, PDP, yang kita swab dan kita sampaikan kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya, dan selanjutnya penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Kementerian Kesehatan ada beberapa hasil swab yang telah dirilis dan sudah disampaikan hasilnya kita semua, pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, perubahan data. Pada malam hari ini ada beberapa perubahan. Yang pertama, ODP saat ini berjumlah 241. Kemudian PDP ada 16 orang, dan positif kita bertambah malam hari ini, ada ketambahan 2 yang positif. Jadi totalnya Kabupaten Lumajang saat ini positif Corona 8 orang. Ketambahan 2 itu adalah
Satu, atas nama R, 49 tahun, bekerja di sektor swasta dari Kecamatan Sukodono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2020 dan sebelumnya berstatus sebagai PDP. Artinya pada tanggal 9 ketika saat inisial R meninggal dunia adalah statusnya PDP. Dan hari ini telah disampaikan kepada kita bahwa hasil swabnya inisial R dinyatakan positif. Dari keterangan yang diambil oleh teman-teman di Dinas Kesehatan bahwa R mengaku tidak bepergian kemanapun dan kegiatan atau bekerja sebagaimana sehari-hari bekerja. Yang kedua adalah inisial atas nama TLE, 46 tahun. Yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Lumajang dari Kecamatan Sukodono, dan riwayat sekian waktu dalam proses identifikasi corona adalah pernah mengikuti pelatihan TKHI atau pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 sampai 18 Maret 2020 di Asrama Haji Sukolilo. Setelah kembali dari pelatihan tanggal 18 Maret 2020, yang bersangkutan atas nama TLE langsung melakukan isolasi mandiri. Jadi sejak tanggal 18 Maret TLE secara mandiri melakukan isolasi dan sampai saat ini dalam kondisi sehat. Dua hal itu tambahan positif yang ingin kami sampaikan. Beberapa catatan lain yang ingin kami jelaskan adalah bahwa kami akan terus melakukan langkah-langkah berkenaan dengan verifikasi kepada pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif. Artinya orang yang telah dinyatakan positif ada banyak kemungkinan yang berkenaan dengan berinteraksi dengan siapa, melakukan kegiatan apa, dan kemungkinan tertular atau terinfeksi dari dan kegiatan apa. Karena itu kita akan terus melakukan verifikasi terhadap teman-teman yang hari ini dinyatakan positif untuk kita pastikan terkait dengan langkah-langkah yang selama ini sebagai bagian dari pencegahan virus corona di Kabupaten Lumajang. Dan berikutnya kami terus memantau terhadap keberadaan orang per orang yang ada di Kabupaten Lumajang yang sekian waktu telah kita pantau, termasuk beberapa orang yang dari luar negeri yang sekian waktu tinggal di Kabupaten Lumajang dan sampai saat ini masih harus kita pantau tentang keberadaannya. Salah satunya adalah kami sebutkan jamaah tabligh dari Bangladesh. Nah, itu yang kami sampaikan terkait dengan informasi perkembangan pada malam hari ini. Saya persilakan teman-teman wartawan yang mau menyampaikan atau bertanya. Yang R ini berarti satu-satunya yang terkonfirmasi tidak pernah memiliki riwayat perjalanan ke luar kota atau kemana-mana aja? Pengakuannya begitu. Jadi sampai saat ini verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan, R mengaku
dalam setiap konfirmasi saat pemeriksaan adalah jawabannya tidak pernah bepergian kemana-mana dan cukup bekerja di sektor swasta atau pekerja swasta yang sehari-hari dilakukan. Apakah ada penyakit penyerta juga? Nah, terkait itu nanti Dokter Bayu yang ada jantung dan penyakit dari informasi dokter yang merawatnya ada penyakit jantung dan diabetes. Ya tidak, karena tidak mengaku dari mana-mana dan tidak menyampaikan pergi kemana-mana. Ada yang lain? Yang mengikuti pelatihan TKH itu kan 10 dan sekarang terkonfirmasi sudah 2 dinyatakan positif. Bagaimana pemantauan yang 8 sisanya? Dokter Bayu. Yang 8 lainnya bagaimana pemantauannya kondisi saat ini? Yang selain yang 2 yang positif, ada 1 yang rapid positif dan besok rencananya mau di swab. Yang lainnya negatif, tapi kami berencana juga akan melakukan swab besok hari Senin. Terus yang di Pasirian itu sempat melaksanakan praktek informasi dari warga yang AL itu perkembangannya gimana Pak Bayu? Tugas kami untuk melacak kira-kira orang yang kontak dengan AL ini siapa. Jadi tugas Puskesmas dan kami untuk melacak siapa yang melakukan kontak dengan beliau. Terima kasih. Terkait peristiwa kematian salah satu warga Jember yang di belakang kejaksaan, nanti data tadi itu ada konfirmasi yang bersangkutan itu PDP atau ODP, Pak Bayu? Ya. Tadi pagi setelah mendengar informasi itu, saya memerintahkan Kepala Puskesmas untuk melacak dan dari informasi yang didapat, dia 5 hari di sini dan tetangga kanan kiri tidak pernah mendengar dia batuk ataupun mengeluh sakit, dan satu kamar dengan seseorang, dan tadi pagi teman-teman Puskesmas belum sempat bertemu dengan temannya yang juga ada di Jember. Artinya negatif ya coronanya? Belum dapat disimpulkan, tapi kami mendapatkan informasi juga dari dokter yang memeriksa di rumah sakit tidak ada kecenderungan ke arah COVID. Jadi saya ingin tegaskan hasil rapid masih belum bisa kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah positif. Jadi kita belum bisa mengumumkan begitu hasil rapid statusnya seperti apa belum kita pastikan. Ada lagi? Ya. Ya. Ada langkah khusus mungkin untuk penanganan corona ini selain langkah seperti biasanya, karena yang positif kan terus naik dari luar masuk ke Ya, pemetaan yang ada dalam hasil setiap swab yang ada di Kabupaten Lumajang ada 3 kategori. Yang pertama, datang dari luar negeri yang sebagiannya adalah datang dari umroh. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang ada di Surabaya atau TKHI yang kita sudah mendapatkan hasil beberapa yang positif. Dan yang ketiga adalah pernah kontak atau bertemu dari orang yang datang dari luar kota atau dari isolasi. Jadi 3 kategori itu yang sekian waktu kita dapat simpulkan. Nah, karena itu langkah-langkah yang tadi kita sampaikan beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan melakukan mekanisme karantina dalam waktu dekat akan segera kami tuntaskan, segera kami mulai berkenaan dengan kita juga menyiapkan secara teknisnya. Langkah-langkah itu saat ini sedang dipersiapkan oleh Pak Sekda berkoordinasi dengan seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pelaksanaan karantina. Bahwa penyebaran corona hari ini terus berkembang cepat, terutama potensi positif. Karena di beberapa daerah
kabupaten kota yang lain juga mengalami hal yang sama. Bahkan Surabaya hari ini mengalami percepatan tren positif yang juga kita ketahui bersama dari data yang ada. Nah, karena itu penting sekali bagi Kabupaten Lumajang untuk memastikan hal-hal yang sekiranya orang yang datang ke Kabupaten Lumajang betul-betul terverifikasi dengan jelas dari mana, dari kota mana, dari kabupaten mana, keperluannya apa. Saya kira itu. Ya. Ini kan trennya semakin meningkat. Persiapan fasilitas kesehatan. Paling intinya untuk kamar isolasi ada cuma kita punya 8. Betul, baik. Terima kasih. Untuk kamar isolasi di Rumah Sakit Haryoto sudah dikembangkan, ada penambahan kamar sekitar 20. Hingga juga dengan Rumah Sakit Jatiroto yang sekarang mungkin sekitar 12 dan akan terus dikembangkan. Selain itu juga ada rencana kalau memang nanti dibutuhkan, ada beberapa ruangan di Rumah Sakit Haryoto yang akan dipakai untuk ruang isolasi. Termasuk juga puskesmas, sekiranya ada pendatang misalnya masuk UDP dan ringan, tidak harus ke rumah sakit, namun cukup di puskesmas, dan kita siapkan untuk semua puskesmas mempunyai ruang isolasi sekitar 2-3. Jadi tambahannya adalah Kabupaten Lumajang telah diputuskan yang menjadi rumah sakit rujukan adalah RSUD Dr. Haryoto dan Rumah Sakit Jatiroto. Rumah Sakit Jatiroto karena di bawah naungan BUMN. Dua rumah sakit ini hari ini telah mempersiapkan kemungkinan untuk dijadikan tempat isolasi bagi yang perlu perawatan kesehatan. Nah, kita juga telah mempersiapkan berbagai antisipasi hingga pilihannya antara lain beberapa puskesmas nanti akan memungkinkan bisa dijadikan tempat untuk ruang isolasi atau bahkan rumah sakit pasirian. Tetapi itu dalam jangka yang betul-betul pada kondisi yang membutuhkan. Nah, saat ini saya kira Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dan Rumah Sakit Jatiroto telah siap melakukan langkah-langkah terhadap penanganan medis bagi yang positif corona. Saya kira itu. Positif itu sekarang kondisinya seperti apa, yang dirawat berapa, yang isolasi mandiri berapa? Ini banyak masyarakat bertanya. Yang kedua, Pak Bupati, ini masyarakat bertanya-tanya juga terkait himbauan menggunakan masker. Hingga hari ini belum ada gerakan dari pemerintah desa untuk pengadaan masker dari APBD atau ADC. Ini seperti apa untuk pembuatan masker? Ya. Kita melihat Betul. PKK sudah pilih beberapa kader untuk membuat nanti kemudian sistem seperti masyarakat banyak bertanya-tanya terkait himbauan ini. Ini kan panikan kapan pemerintah bisa memberikan? Oke, betul. Dokter Bayu. Yang untuk yang konfirmasi positif yang meninggal kan dua. Berarti yang 6 sekarang posisinya ada di rumah sakit. Jadi supaya masyarakat juga tidak khawatir, walaupun mestinya ada beberapa yang sudah boleh isolasi mandiri di rumah, tapi untuk mencegah keresahan masyarakat kita amankan atau kita isolasi di rumah sakit. Terkait dengan PDP, data terakhir yang dirawat di rumah sakit 4 kalau salah ya. Saya mohon update yang terakhir, nanti mungkin setelah ini bisa ke saya karena datanya yang terakhir kami belum terima. Terima kasih. Oke, ya, terkait dengan himbauan menggunakan masker, bagi pemerintah Kabupaten Lumajang hari ini terus mengajak kebersamaan dengan masyarakat. Ada banyak masyarakat yang hari ini membagi masker. Pemerintah Kabupaten Lumajang sampai saat ini terus juga melakukan langkah-langkah pengadaan masker. Tetapi sekali lagi bahwa tidak dalam hal menunggu pembagian masker. Ada banyak langkah menggunakan masker yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Yang utama itu adalah
bahwa kebersamaan untuk mengajak masyarakat menggunakan masker. Saya sering mendapatkan laporan sudah dibagi masker, sudah diberikan masker tapi tidak digunakan. Kenapa banyak hari ini masyarakat yang membagikan masker yang terbuat dari kain dengan modifikasi yang memungkinkan untuk standar, tetapi begitu dibagi kenyataannya juga tidak digunakan. Kenapa juga pilihannya menggunakan atau memproduksi masker dari kain supaya juga bisa dicuci kembali dan bisa digunakan kembali. Nah, ini masukan yang baik, saran yang baik untuk langkah berikutnya bagi pemerintah, tidak hanya merencanakan pelaksanaan karantina, tapi juga melakukan langkah-langkah terkait dengan bagaimana supaya masyarakat sadar untuk menggunakan masker. Terima kasih sarannya. Ya. Kaitannya dengan kepatuhan memang betul-betul karena di tingkat desa ternyata masih banyak, bahkan dari lingkungan RW masih menggelar senam. Artinya yang menggelar itu dari ibu-ibu RW. Kemudian juga ini ada sedikit rawan, mushola dan masjid masih melakukan sholat berjamaah, masjid masih jumatan, dan juga untuk mushola juga masih berjamaah di lingkungan yang zona merah. Itu yang kami sempat lihat. Ya. Terima kasih. Yang senam ibu. Ibu-ibu saya senam. Iya, kita terus menghimbau supaya masyarakat itu bisa melakukan penjagaan diri dengan baik. Saya selalu katakan bahwa penanganan COVID-19 ini garda terdepan itu bukan tim medis, tapi justru masyarakat. Tim medis itu justru harusnya garda terakhir. Maka sekali lagi masyarakat harus menjadi garda terdepan yang terbaik kalau tidak ingin wabah corona ini semakin meluas di Kabupaten Lumajang. Nah, oleh karena itu kedisiplinan tentu harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk penggunaan masker. Mungkin seminggu ke depan ini pemerintah akan terus mensosialisasikan sambil membagi masker. Setelah itu minggu berikutnya terpaksa kami harus mencari solusi bagaimana ada efek jerah, sehingga kalau sudah ada kata wajib maka pasti ada kata sanksi bagi setiap warga masyarakat. Dan ini nanti akan kita bahas sanksi apa yang harus dikenakan kepada warga yang tidak patuh menggunakan masker. Ya, terkait dengan kegiatan keagamaan, bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang fungsinya adalah melakukan penetapan terhadap daerah-daerah yang dimungkinkan rawan menyebarnya virus corona. Daerah-daerah itu adalah daerah potensi positif dan daerah yang telah diputuskan positif. Nah, dua-duanya kami bersandar kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia sekaligus maklumat dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang bahwa daerah-daerah yang dinyatakan zona merah dan zona potensi merah untuk tidak melaksanakan kegiatan keagamaan termasuk ibadah keagamaan, sarannya adalah dilakukan di rumah, termasuk melaksanakan sholat Jumat diganti dengan melaksanakan sholat zuhur di rumah. Azan tetap, tetapi jamaah dilaksanakan di rumah. Nah, dengan kondisi yang semakin hari tren positif yang ada di Kabupaten Lumajang ini terus bertambah, maka harapan kami, ayo kita bersama-sama mengikuti seluruh prosedur untuk supaya pencegahan virus corona ini betul-betul nyata dilakukan di Kabupaten Lumajang. Saya menyadari ada banyak pendapat, ada banyak ikhtilaf terkait dengan hal-hal yang itu ada dalam kaidah, dalam seluruh dalil-dalil dan seluruh apa yang diyakini oleh masyarakat. Tetapi yakinlah
bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah orang-orang yang telah melakukan kajian keagamaan secara menyeluruh. Yakinlah bahwa ulama-ulama yang telah berfatwa, ulama-ulama yang telah memberi maklumat berdasarkan kaidah-kaidah keagamaan yang juga mereka semua melakukan kajian telaah itu dengan baik. Hari ini bukan pendapat pribadi-pribadi. Hari ini bukan pendapat orang per orang yang dikedepankan. Hari ini adalah ayo bersama-sama kita ikuti langkah supaya pencegahan virus corona ini yang ada di Kabupaten Lumajang ini betul-betul nyata terlaksana dengan baik. Kita mendapatkan pelajaran inisial R yang sehari-hari bekerja di sektor swasta. Sebelumnya pasti berinteraksi dengan pekerja yang lain. Sebelumnya bisa jadi melaksanakan kegiatan sholat berjamaah dengan yang lain. Sebelumnya bisa jadi melakukan sholat Jumat dengan yang lain. Nah, kita masih belum tahu siapa sekitar kita, siapa di antara kita yang bisa jadi mereka semua sebagian berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Kabupaten Lumajang yang datang dari luar daerah. Bisa jadi mereka berinteraksi dengan orang-orang yang telah bertemu dengan orang yang positif corona. Nah, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga secara menyeluruh potensi yang sekiranya penyebaran virus corona ini terus terjadi. Kita sudah menghimbau, memberikan saran terkait dengan hidup sehat, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Nah, itu dipatuhi. Kita juga sudah memberikan beberapa alternatif terkait ibadah di rumah. Karena zona merah ini adalah zona yang harus betul-betul kita pastikan aman dari orang per orang yang terkena virus corona. Nah, kalau itu kita lakukan semuanya, insya Allah kita bisa segera menuntaskan problem pencegahan corona yang ada di Kabupaten Lumajang. Kita sebelumnya tidak terfikir Sukodono hari ini ada 3 yang positif. Memungkinkan daerah lain? Iya. Apakah memungkinkan tambah di kecamatan lain? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo bersama-sama kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Karena yang disampaikan Ibu Wakil Bupati benar, hari ini garda terdepan untuk melawan virus corona adalah kita semua, masyarakat semuanya. Saya kira itu. Ini kemarin banyak masyarakat dari Padang, kemudian dari Rejoku tanya ke masyarakat, Mas kapan sembakonya nyampe? Kita ada di zona merah. Pak Bupati bisa jelaskan kategori yang dapat ngeramu tonggo itu seperti apa? Ini masyarakat mungkin masih. Ya. Kami ingin sampaikan bahwa Ngeramut Tonggo ini adalah program bersama. Siapa yang diberi adalah orang-orang yang terdampak secara ekonomi akibat adanya virus corona. Siapa yang terdampak? Banyak. Tapi kalau mengandalkan stok beras 5 kg yang telah terkumpul di Kabupaten Lumajang, tentu tidak bisa memenuhi secara keseluruhan dari kebutuhan siapa yang diberi karena terdampak secara ekonomi. Kami terus mengajak kepada orang yang mampu di sekeliling mereka semuanya untuk bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan kita semua melakukan langkah-langkah memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak secara ekonomi. Jadi Ngeramut Tonggo ini adalah tetangga yang mampu, tetangga yang memiliki kelebihan beras, berikan beras itu kepada yang terdampak secara ekonomi. Pemerintah ya bersama-sama dengan komunitas, bersama-sama dengan masyarakat. Ada perusahaan yang membantu kepada masyarakat melalui posko yang telah ada di Kabupaten Lumajang di Gor Wirabakti. Nah, semua ini akan terus kami kelola supaya betul-betul tepat sasaran. Sasaran yang benar bagaimana? Sasaran yang paling tepat bagaimana? Yang mampu memberikan kepada tetangganya yang terkena dampak secara ekonomi. Saya yakin-yakinnya masih banyak tetangga-tetangga di sekitar kita yang sehari-hari jualan es, sehari-hari jualan cilok, sehari-hari jualan
bakso keliling yang hari ini tidak mendapatkan income ekonomi. Nah, ayo sebagai tetangga yang mampu bersama-sama membantu untuk meringankan beban hidup mereka semuanya. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memberikan pendataan supaya tidak ada masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi dapat double-double dari banyak bantuan. Nah, karena itu kita mengajak partisipasi ke semuanya. Bagi yang memiliki informasi, sampaikan di Posko Gorwira Bakti, sampaikan di kantor kecamatan, sampaikan kepada teman-teman di dinas sosial untuk didata, untuk diverifikasi apakah orang ini sudah masuk data atau belum, apakah tukang cilok ini sudah masuk data di sana atau belum. Nah, kalau belum, oke, nanti akan dimasukkan. Tapi kalau double datanya sama-sama ada yang mendata, maka akan kita pastikan satu, supaya nanti diberi beras ini dalam posisi yang benar tepat sasaran. Saya kira itu ya. Cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.